Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah atau sejarah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Di dalamnya kami akan membawakan kisah-kisah beliau, baik silsilah maupun guru-guru Syekhuna Khalil, dan begitu juga murid-murid Syekhuna Khalil Bangkalan yang tersebar di Nusantara. Nama Muhammad Khalil, nasab Muhammad Khalil bin Abdul Latif Hamim bin Abdul Karim bin Muharram, nisbah Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i. Kebangsaan beliau adalah Indonesia zaman 13 Hijriah. Mempengaruhi 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari, 2. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan murid-murid lainnya. Al-Alim Al-Alamah Syekh Al-Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhuna Khalil atau Syekh Khalil, lahir di Kemayoran, Bangkalan sekitar tahun 1835 Masehi atau 9 Safar tahun 1252 Hijriah. Wafat di Martajasah, Bangkalan sekitar tahun 1925 Masehi. Syekh Khalil Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Buyut beliau Syarifah Khadijah putri Sayyid Asrar Karomah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Pada usia 24 tahun, Syekh Khalil Bangkalan menikah dengan Nyai Azah putri Lodra putri dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Silsilah Syekhuna Khalil jalur Sunan Gunung Jati atau jalur ibu. 1. Syekhuna Khalil atau Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. 2. bin Kiai Haji Abdul Latif dimakamkan di Bangkalan. 3. Nyai Khadijah istri Kiai Hamim dimakamkan di Bangkalan. 4. Kiai Asrar Karomah. 5. Sayyid Abdullah. 6. Sayyid Ali Al-Akbar. 7. Sayyid Sulaiman dimakamkan di Mojo Agung, Jombang. 8. Syarifah Khadijah. 9. Maulana Hasanuddin dimakamkan di Banten. 10. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dimakamkan di Cirebon. 11. Sayyid Abdullah Umdatuddin. 12. Sayyid Ali Nuruddin atau Nurul Alam. 13. Sayyid Husain Jamaluddin Bugis. Disinilah nasab Nyai Khadijah dan Kiai Hamim Khalil dipertemukan. Maka melalui jalur Sunan Gunung Jati, Syekhuna Khalil adalah generasi ke-22 ke-32 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nasab Syekhona Khalil jalur Sunan Kudus atau dari jalur sang ayah. Syekhona Khalil Bangkalan. 2. Kiai Abdul Latif dimakamkan di Bangkalan. 3. Kiai Hamim dimakamkan di Tanjung Porah Lomaer Bangkalan. 4. Kiai Abdul Karim. 5. Kiai Muharram dimakamkan di Banyo Ajuh Bangkalan. 6. Kiai Abdul Azhim dimakamkan di Tambak Agung Sukalela Labang Bangkalan. 7. Kiai Sulasi dimakamkan di Petapan Trageh Bangkalan. 8. Kiai Marta Laksana dimakamkan di Banyu Buni Gelis Bangkalan. 9. Kiai Badrul Budur dimakamkan di Rabesan Dur Buter Kuayar Bangkalan. 10. Kiai Abdurrahman Bujuk Lekpalek dimakamkan di Kuanyar Bangkalan. 11. Kiai Khotib, ada yang menulisnya Rotib, dimakamkan di Pranggan Sumenep. 12. Sayyid Ahmad Baidawi Pangeran Ketandar Bangkal dimakamkan di Sumenep. 13. Sayyid Soleh. Kemudian 14. Sayyid Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus dimakamkan di Kudus. 15. Sayyid Usman Haji Sunan Ngudung dimakamkan di Kudus. 16. Sayyid Fadol Ali Murtado Raden Santri atau Raja Pandita dimakamkan di Gresik. 17. Sayyid Ibrahim Asmoro dimakamkan di Tuban. 18. Sayyid Hussein Jamaluddin dimakamkan di Bugis. Nasab ayah dan ibu Syekhona Khalil bertemu. 19. Sayyid Ahmad Syekh Jalaluddin dimakamkan di Naseradab, India. 20. Sayyid Abdullah dimakamkan di Naserabad, India. 21. Sayyid Abdul Malik Azamat Khan dimakamkan di Naserabad, India. 22. Sayyid Alawi Amil Faqih dimakamkan di Tarim Hadraul Maut, Yaman. 23. Sayyid Muhammad Sohib Mirbat dimakamkan di Zifar Hadramaut, Yaman. 24. Sayyid Ali Kholi Qasam dimakamkan di Tarim Hadramaut, Yaman. 25. Sayyid Alawi dimakamkan di Bait Jabir Hadramaut, Yaman. 26. Sayyid Muhammad dimakamkan di Bait Jabir Hadramaut, Yaman. 27. Sayyid Alawi dimakamkan di Sahal, Yaman. 28. Sayyid Abdullah atau Ubaidillah dimakamkan di Hadramaut, Yaman. 29. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir dimakamkan di Al-Husaisiyah Hadramaut, Yaman. 30. Sayyid Isa An-Naqib dimakamkan di Basrah, Irak. 31. Sayyid Muhammad An-Naqib dimakamkan di Basrah, Irak. 32. Al-Imam Ali Al-Uraidi dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. 33. Al-Imam Ja'far As-Shadiq dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. 34. Al-Imam Muhammad Al-Baqir dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. 35. Al-Imam Ali Zainal Abidin dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. 36. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Karbala, Irak. 37. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Maka dari jalur Sunan Kudus, Syekhona Khalil adalah generasi ke-37 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Syekhona Khalil Bangkalan. Ada 9 wanita yang tercatat sebagai istri Syekh Khalil Bangkalan. Beberapa di antara mereka beliau nikahi setelah beberapa istri sebelumnya meninggal dunia. Hal itu sangatlah wajar karena Syekh Khalil itu berumur panjang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau berumur lebih dari 100 tahun.
Maka beliau pun beberapa kali kedahuluan meninggal oleh istri dan beberapa kali menikah lagi. Itulah sebabnya Syekh Khalil memiliki istri yang banyak. Mereka diantaranya: 1. Nyai Raden Ayu Asek binti Ludrapati. 2. Nyai Ummu Rahmah. 3. Nyai Raden Ayu Arbi'ah. 4. Seorang wanita dari Telaga Biru Bangkalan, belum diketahui namanya. 5. Seorang wanita dari Sabrah 10 Bangkalan, belum diketahui namanya. 6. Nyai Kutab. 7. Nyai Raden Ayu Nurjati. 8. Nyai Mesi. 9. Nyai Sailah. Dari 9 istri tersebut, hanya 4 orang yang menurunkan keturunan Syekh Khalil. Mereka adalah Nyai Asek, 2. Nyai Ummu Rahmah, 3. Nyai Arbi'ah, dan yang keempat Nyai Mesi. Pendidikan. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh sang ayah. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan ilmu nahu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 102 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Khalil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu juga, ia merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran biasa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karya Al-Matnus Syarif, sesuai namanya, kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqqab bi Fathil Latif, ini merupakan kitab matan inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah untuk dipahami. Ini nama-nama kitab yang ditulis sendiri oleh tangan beliau, Al-Alama Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yang alhamdulillah sebagaimana salah satu kitab yang dikarya oleh Syekh Khalil Al-Bangkalan, satu yaitu kitab Risalah fil Fiqhi Al-Ibadah, 2
Risalah Ista'dadul Maut. 3. Taqrirah Alfiyah Ibnu Malik. 4. Taqrirah Nadham Nudhatut Tulab fi Qawaidil A'rab. 5. Nadham Jauharatul Iyan li Ahlil Irfan. 6. Nadham Maksud fi Asar. 7. Risalah Khutbah. 8. Matan Al-Jurumiyah Makna dan Takrir. 9. Al-Bina atau makna. 10. Tasrif Al-Izzi Makna dan Takrir. 11. Maulid Hubbi li Sayyidina Muhammadin. 12. Maulid Berjanji. 13. Al-Awamil Nahu. 14. Terjemah Al-Quranul Karim yang bermakna Jawa. Guru-guru Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, diantaranya 1 yaitu Kiai Haji Abdul Latif, ayahnya sendiri. 2. Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban. 3. Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sido Giri Pasuruan. 4. Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, meskipun Syekh Nawawi adalah orang Banten sendiri. 5. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. 6. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. 7. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah. 8. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Murid Syekhona Khalil. Murid angkatan pertama Syekh Hasan Genggong atau lebih dikenal Kiai Hasan Genggong. Selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyiduddin Al-Qadiri Al-Hasani. Nama lain Kiai Hasan Sepuh, lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo pada 27 Rajab tahun 1259 Hijriah atau 23 Agustus tahun 1843 Masehi, meninggal di Genggong 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni tahun 1955 Masehi. Dianggap sebagai mujaddid dan Syekh Naqsabandi terkemuka dari Indonesia. Ia merupakan santri angkatan pertama saat Syekhona Khalil datang dari pengembaraan ilmu di Mekah. Daftar murid berikut merupakan murid-murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. 1. Kiai Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. 2. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. 3. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Kranji, Lamongan. 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan Termas. 5. Kiai Haji Muhammad Falak bin Abbas Pagentongan, Bogor. 6. Kiai Haji Imam Zahid Jombang, kakek buyut Amha Ainun Najib. 7. Kiai Haji Romli Tamim, menantu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Rajoso, Jombang. 8. Kiai Haji Tamim Irsyad, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. 9. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. 10. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. 11. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. 12. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedonglo,
pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Ketiri. 13. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang. 14. Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. 15. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudatul Thalibin Rembang. 16. Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Khatim, pengasuh Pondok Pesantren Sidogoiri Pasuruan. 17. Kiai Haji Bahar bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Hatim, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. 18. Kiai Haji Ahmad Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. 19. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo. 20. Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Abdul Hamid Isbats, Berbata-Bata Pemakesan. 21. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi Kebun Sumenep. 22. Kiai Haji Usmuni, pendiri Pondok Pesantren Sumenep. 23. Kiai Haji Zaini Mun'aim, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 24. Kiai Haji Khazin Buduran Sidoarjo. 25. Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. 26. Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih Blambangan. 27. Kiai Haji Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darut Tolaba Wonosari Bondowoso. 28. Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih, pendiri Pondok Pesantren Lolowan Barat Badi. 29. Kiai Haji Ali Wafa bin Kiai Haji Abdul Hamid Isbat, pendiri Pondok Pesantren Al Wafa Temporajo Jember. 30. Kiai Haji Munajad Kertosono Nganjuk. 33. Kiai Haji Abdul Fatah. 32. Kiai Haji Zainul Abidin Probolinggo. 33. Kiai Haji Zainuddin Nganjuk. 34. Kiai Haji Abdul Hadi Lamongan. 35. Kiai Haji Zainur Rasyid Kironggo Bondowoso. 36. Kiai Haji Bakri, pendiri Pondok Pesantren Al Huda Sugihan Sidowangi Kajoran Magelang pada tahun 1885. 37. Yaitu Kiai Alwi Tonoboyo Bandongan Magelang. 38. Kiai Haji Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curah Dami Bondowoso. 39. Kiai Haji Muhammad Toha Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Kayam Madura. 40. Kiai Haji Hasan Mustafa Garut. 41. Kiai Haji Ahmad Sayubari Ciwedas Kuningan. 42. Kiai Haji Ahmad Suja'i Kudang Tasikmalaya. 43. Kiai Haji Raden Fakih Masku Mambang Gresik. 44. Kiai Haji Hasbian Abdurrahman, pendiri Pondok Pesantren Al Badri Gumuksari Kalisat Jember. 45. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. 46. Kiai Haji Irsyad Hashim, sahabat Kiai Haji Ali Wafa Abdul Aziz bin Kiai Haji Abdul Hamid Isbat, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Lokarejo dan pendiri Pondok Pesantren Irsadunasin Kasin Jember. 47. Kiai Haji Mama Ilyas Al-Banjari Ciamis Jawa Barat. Cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya. Adapun cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya adalah sebagai berikut. Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem Rembang dikurung, disuruh ngajar dan didoakan. Dalam manakib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Syekh Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago
sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekhona Khalil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh takzim, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago. Syekh Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Pada awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiyah kepada santri-santri Syekh Khalil di dalam kamar yang tidak ada penerangannya. Mbah Mas'um hanya nyantri selama 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakan dengan doa sapu jagat, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekh Khalil lalu didoakan dengan doa yang sama, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Masya Allah. 2. Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang disuruh manjat angon dan masuk septic tank. Ketika awal nyantri, Mbah Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takzim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada gurunya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh mengembalakan kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat, dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Selama Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya, setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke septic tank dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa, "Aku ridho padamu wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta kepadamu." Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Khalil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok.
Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari, ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Khalil memerintahkan para santri untuk berjaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper seng masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekh Khalil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Khalil justru malah berteriak memanggil para santrinya, "Hai santri-santri, macan, macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Syekh Khalil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat, menggerubuti macan yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat pasi ketakutan karena tidak ada jalan lain. Akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan kompleks pondok. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Syekh Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekh Khalil. Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekh Khalil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macannya NU. Kemudian kisah murid dari Syekh Khalil yang bernama Kiai As'ad, insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Mudah-mudahan kisah ini bisa diambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.